are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone, in you alone. Halo Jikit, sebentar lagi kita akan merayakan hari apa coba? Betul sekali, perayaan Jumat Agung dan Paskah. Catat tanggalnya Jikit. Jumat Agung akan kita rayakan tanggal 2 April hari Jumat jam 10. Dan Paskah kita akan dirayakan hari Minggu tanggal 4 April jam 10 juga. Nah, ada yang spesial di hari Paskah tahun ini. Kalian harus stay tune terus jam 10, benar-benar jam 10. Karena ada games yang menarik dan hadiah yang menarik juga tentunya. Oke Jikis, jangan lewatkan kebaktian Jumat Agung dan ibadah Paskah kita tahun ini ya. See you guys. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Aduh, kangen banget nyanyi lagu itu sama anak-anak semua. Biasanya kalau ada lagu itu anak-anak antusias ikutin Lause keliling-keliling kelas. Asik ya Lause. Udah berapa lama ya Lause kita nggak ngelakuin gitu? Setahun. Udah setahun. Iya loh, udah setahun. Kangen banget sama anak-anak ya. Tapi gak apa-apa. Kita bisa melakukannya loh di rumah. Iya betul. Iya. Ajak adik, kakak, papa, mama juga. Atau enggak mbak, boleh juga. Boleh. Ikutan rame ya. Jikit. Halo. Udah siap buat ibadah? Siap dong, dari tadi udah siap Lause Lolo. Siap ya Lause Tiur, Lause Sinta, Lause Lolita juga siap. Ayo sebelum ibadah kita sama-sama berdoa dulu ya. Iya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati kami semua. Bisa mengikuti ibadah. Bisa mengikuti ibadah. Walaupun di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Tuhan pimpin. Tuhan pimpin. Ibadah kami. Ibadah kami. Dari awal. Hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa. Amin. Amin. Ya, siap semuanya? Siap Lause Lolo. Nah, kita punya satu lagu untuk sama-sama dinyanyikan. Matahari bersinar terang. Bisa ya? Yuk, Lause Tiur mulai. Oke, gerakannya ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Hore! Matahari memang bersinar terang di luar ya Lause Lolo. Wow, senang sekali. Iya. Habis ibadah ini kita bisa hirup udara yang segar. Iya, senang banget Lause.
seger. Seger. Adik-adik, kita hari ini mau nyanyi satu lagu lagi. Iya, lagu apa lo selalu? Pasti bisa semuanya. Mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, menjadi sandaran kita. Kita ini ranting-rantingnya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, melakukan firman-Nya, kita bisa berbuah. Yuk kita nyanyi Yesus pokok. Siap ya? Gerakannya ya. Yesus pokok dan kita carangnya. Apa? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Janji Tuhan, kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, melakukan firman-Nya, pasti anak-anak berbuah. Berbuah itu apa ya? Apa ya Lause ya? Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi papi mami bisa lihat betul. Wah, ini anak nurut perkataan papi mami, melakukan apa yang Tuhan suruh. Wah, berarti papi mami pasti, wah ini anak benar-benar berbuah katanya ya. Iya benar. Karena dia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Iya, makin disayang ya nanti sama papi mami. Senangnya. Senang banget. Langsung Sinta, Lastiur, hari ini kan tema kita melayani seperti Tuhan Yesus. Melayani itu apa sih Lause Lolo? Di Alkitab diceritain ya, nanti diceritain nih sama Lause yang bakal cerita. Tuhan Yesus itu penuh kerendah hatian, mau melakukan hal-hal yang kata orang, rendah, nggak boleh lah melakukan gitu. Tapi Tuhan Yesus mau ya? Tuhan Yesus mau. Nanti anak-anak sendiri dengar ya firman Tuhannya. Siap. Kita mau siapkan hati, nyanyi, melayani lebih sungguh. Iya, supaya bisa seperti Tuhan Yesus. Iya betul. Yuk lo setir. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sekali lagi melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan
kali terakhir. Melayani lebih sungguh. Hai J-Kids, selamat pagi. Apa kabar J-Kids semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya J-Kids. Nah, J-Kids ketemu lagi dengan Lause. Lause senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Mana suaranya? Ya, yuk. Kalau sudah siap, duduk yang baik. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. J-Kids, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk ikuti Lause berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa karena kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong setiap kami supaya kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajarkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya J-Kids, apakah kalian masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Siapa masih ingat? Apa ya? Ya betul, minggu lalu kita belajar tentang melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Ya betul sekali. Wah hebat ya, masih ingat ya? Nah, hari ini kita belajar satu tema yaitu Serve Like Jesus. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kita akan belajar melayani melalui teladan yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana contohnya ya? Apa teladan Tuhan untuk kita ya? Yuk mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, kids, melalui cerita yang sudah kita saksikan, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Raja mau datang ke dunia, lahir di kandang domba, melayani semua orang, menyembuhkan orang yang sakit, memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Semuanya Tuhan lakukan karena Tuhan sayang dan mengasihi kita semua. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan untuk melayani sesama. Lalu Lause, bagaimana caranya? Apakah kita harus membasuh kaki mama atau papa? Atau apa yang dapat kita lakukan? Tidak ya, gak usah membasuh kaki mama atau papa setiap saat. Tapi kita bisa belajar dengan melakukan hal-hal yang mudah dilakukan di rumah. Kids, yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Tak, ayo bawa piringnya ke belakang, Tak. Iya, bentar. Cepetan. Iya. Nah, kids, apakah cerita ini menunjukkan sikap anak yang baik yang mau melayani? Tetot. Enggak ya? Bagaimana dengan sikap yang ini? Makasih Tuhan, makanannya enak. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan? Sikap yang mana yang akan kalian lakukan? Yang ini atau yang ini? Ya, pasti aku akan memilih sikap mau melayani, walaupun cuma membawa piring kotor ke tempat cuci. Mudah nggak ya, kids? Sebenarnya mudah sih, ya, asalkan kita mau. Yuk kita perhatikan lagi apa yang dapat kita lakukan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Wah, ada adik menangis. Apa yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan? Ya, kita bisa mengajak adik bermain. Itu juga sudah melayani Tuhan loh. Oh ya, satu lagi. Bagaimana kalau begini? Bangun tidur. Kids, kalian baru bangun tidur. Lalu, apa yang dapat kalian lakukan untuk melayani? Ya, membereskan tempat tidurnya sendiri. Nah, kids, apakah kalian dapat melakukan itu semua di rumah? Ya, pasti bisa. Satu pesannya, kita dapat melayani Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Artinya, kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Oh, yang penting aku mau main game aja. Biarin aja mama yang sibuk. Itu perbuatan yang tidak baik, Tetot. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita melakukannya dengan sikap rendah hati. Ya, ternyata melayani Tuhan itu gak terlalu susah kok, asalkan kita mau melakukannya setiap hari melalui hal-hal yang kecil. Ya, hari ini Lause mau kasih ayat hafalan untuk kita. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul
20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Kita coba ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Yuk, coba sama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Cikit coba sendiri ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, hebat ya. Kalian sudah bisa menghafal? Jangan lupa ya, kita melayani Tuhan dengan sikap rendah hati seperti teladan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya, selamat mencoba Cikits. Selamat mempraktikkan apa yang sudah Tuhan teladankan pada kita. Sebelum mengakhirinya, mari kita sama-sama minta pertolongan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, Cikits. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Bapa, ajarkan kami untuk kami mempunyai kerendahan hati dalam kami melayani. Bapa, tolong kami supaya kami dapat melayani di rumah kami masing-masing. Walaupun kami semua ada di rumah dan gak bisa kemana-mana Tuhan, tapi kami mau belajar melayani melalui hal yang dapat kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan salah kami, dan biarlah firman Tuhan ini Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Cikit, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, anak saya bergabung di TKK Gamaliel pada Juli 2020 yang lalu, sehingga anak saya belum pernah merasakan seperti apa rasanya sekolah offline itu. Pada saat itu, saya menerima bahan pembelajaran dari sekolah untuk anak saya tetap bisa belajar walaupun dari rumah. Ketika saya menerima dan melihat bahan pembelajaran yang diberikan, saya terharu dengan usaha yang dilakukan oleh para guru. Kerinduan mereka agar anak-anak didik TKK Gamaliel ini bisa tetap belajar di rumah dan tetap bisa semangat belajar, itu terasa oleh saya. Saya melihat kesungguhan mereka dari setiap bahan pembelajaran yang diberikan. Terima kasih para guru untuk usaha yang sudah dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, nama saya Dev. Saya kelas A2. Meskipun belajar dari rumah, saya tetap senang karena saya masih bisa lihat teman-teman dan bisa lewat online. Dan belajarnya juga asik loh dan sangat menyenangkan. Yuk gabung dengan TKK Gamaliel. Bye guys. Mari bergabung bersama TK Kristen Gamaliel tahun pelajaran 2021-2022. Tuhan Yesus memberkati.